Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanisha Pristi Azarlia dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai multivariate analysis of variance atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MANOVA. Nah, untuk kesempatan kali ini, penjelasannya adalah penjelasan singkat mengenai analisis multivariate, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai MANOVA, asumsi-asumsi pengujiannya, model dan tabel, statistik uji, serta studi kasus, yang akan dilanjutkan dengan pengujian menggunakan software RStudio. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai analisis multivariat. Analisis multivariat adalah analisis yang melibatkan 3 atau lebih variabel, dengan minimal 1 variabel terikat dan lebih dari 1 variabel bebas. Analisis multivariat ini dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya secara simultan atau bersamaan. Analisis ini merupakan perluasan dari analisis bivariat yang hanya melibatkan 2 variabel. Contoh dari analisis multivariat ini adalah jika kita ingin melakukan pengujian pengaruh kecepatan layanan, keramahan petugas, dan kejelasan informasi terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Nah, berikut adalah beberapa analisis yang termasuk dalam analisis multivariat. Nah, jika kita akan melakukan pengujian dengan satu variabel dependen saja, maka analisis yang bisa kita gunakan adalah analisis regresi, terutama regresi berganda, lalu analisis ANOVA, ANCOVA, dan analisis diskriminan. Kemudian untuk pengujian yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen, analisis yang bisa kita gunakan adalah analisis MANOVA dan analisis MANCOVA. Nah, kemudian adalah penjelasan dari analisis MANOVA. Analisis MANOVA ini merupakan pengembangan dari analisis ANOVA. Nah, letak perbedaannya ini adalah dalam MANOVA, variabel dependen yang diuji itu ada lebih dari 1. Nah, MANOVA ini menguji secara simultan perbedaan rata-rata antar kelompok atas variabel-variabel dependen. Variabel independen di MANOVA atau variabel X ini dapat bersifat non-metrik atau berbentuk kelompok atau kategori, sedangkan variabel dependennya atau variabel Y ini dapat bersifat metrik atau interval dan rasio. Di dalam MANOVA ini ada 2 jenis, yaitu MANOVA satu arah dan MANOVA 2 arah. MANOVA one way atau MANOVA satu arah ini adalah menentukan perbedaan antara kelompok independen yang ada lebih dari satu variabel pada variabel dependen yang juga melibatkan lebih dari satu variabel. Sedangkan MANOVA two way atau MANOVA 2 arah digunakan pada situasi di mana ada 2 atau lebih variabel dependen dan tujuan utamanya adalah untuk memahami interaksi antar 2 variabel independen pada 2 atau lebih variabel dependen. Nah, berikut asumsi-asumsi pada analisis MANOVA. Yang pertama adalah asumsi linearitas, di mana diharuskan adanya bebas multikoliniaritas antar variabel dependen. Selanjutnya ada asumsi normalitas, yaitu variabel dependen berdistribusi normal di dalam kelompok. Selanjutnya ada juga asumsi homogenitas, yang biasa kita menggunakan pengujian box M untuk asumsi ini, di mana tiap populasi kelompok itu memiliki matriks varian kovariansi yang sama. Nah, berikut adalah model umum untuk analisis MANOVA, di mana XLJ sama dengan mu ditambah tau L tambah ELJ. Dengan J itu dapat dari 1, 2, sampai N, dengan L itu bisa dari 1, 2, sampai G. Nah, G di sini adalah banyaknya populasi atau perlakuan yang kita gunakan dalam pengujian. Nah, mu di sini adalah rata-rata keseluruhan. Nah, sedangkan tau I ini bisa juga kita sebut adalah estimasi dari tiap perlakuan untuk setiap tau L. Dengan ELJ ini dapat kita sebut juga sebagai residual atau galat. Nah, sini ada sum of squares atau jumlah kuadrat. Nah, berikut adalah rumusnya. Dengan ini adalah total atau koreksi jumlah kuadrat dan hasil kali. Kemudian ini adalah jumlah kuadrat dan hasil kali dari perlakuan. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat dan hasil kali dari galat atau sisaan. Nah, berikut adalah hipotesis yang kita gunakan di dalam analisis MANOVA. Untuk hipotesis nolnya adalah tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan
titik-titik sampai tau G, dengan G-nya itu menyesuaikan dengan banyak populasi atau perlakuan. Itulah sama dengan 0. Dimana di sini dimaksudkan adalah setiap perlakuan itu mempunyai rata-rata yang sama nantinya. Nah, ini adalah hipotesis 0 dalam bentuk matriks, dimana matriks untuk perlakuan 1, perlakuan 2, dan seterusnya itu semuanya sama. Nah, ini adalah hipotesis lawannya, atau hipotesis 1, yaitu adalah minimal ada 1 tau L atau minimal ada perlakuan yang berbeda untuk rata-ratanya. Nah, ini adalah bentuknya dalam matriks. Nah, berikut adalah tabel untuk analisis MANOVA. Nilai sumber variasi untuk perlakuan dengan matriks total kuadrat dan hasil kalinya itu sebagai berikut. Yang biasa kita sebut dengan B. Dengan derajat bebasnya itu adalah perlakuan dikurang 1. Nah, ini adalah sumber variasi untuk galat atau sisaan itu sebagai berikut. Yang biasa kita sebut dengan W. Dengan derajat bebasnya adalah sigma G L sama dengan 1 NL dikurang G atau perlakuannya. Nah, ini untuk totalnya itu yaitu ditambahkan dari total kuadrat dan hasil kali dari perlakuan dan galatnya. Kemudian untuk derajat bebasnya adalah sigma G L sama dengan 1 NL dikurang 1. Nah, berikut adalah statistik uji untuk analisis MANOVA. Untuk analisis MANOVA sendiri, kita dapat melakukan 4 pengujian, yaitu pengujian Roy, pengujian Wilk, lalu ada pengujian Pillay, dan pengujian Hotelling. Nah, untuk pengujian Roy ini, statistik ujinya sebagai berikut, dengan kriteria pengujian tolak H0 jika sebagai berikut. Dengan parameter S, M, dan N didefinisikan sebagai S dengan minimal dari derajat bebas hipotesis dan jumlah variabel. M sama dengan setengah dari derajat bebas hipotesis dikurang jumlah variabel dikurangi 1. Lalu N besarnya itu adalah setengah dari derajat bebas galat dikurangi jumlah variabelnya dikurangi 1. Nah, berikut adalah statistik uji untuk pengujian Wilk, yaitu E per E tambah H, di mana H ini adalah rangnya. Nah, ini adalah kriteria pengujian tolak H0. Dengan P adalah jumlah variabel, FH adalah derajat bebas hipotesis, dan PE adalah derajat bebas galat. Nah, berikut adalah statistik uji untuk pengujian Pillay, yaitu berikut adalah statistik ujinya, dan tolak H0 jika V pangkat S itu lebih besar dari V S alpha. Kemudian adalah uji Hotelling, statistik ujinya sebagai berikut, dengan kriteria pengujian, tolak H0 jika nilai dari tabel itu lebih besar dari nilai statistik uji. Nah, berikut adalah studi kasus yang akan kita coba di dalam analisis MANOVA ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan keluar tambah NaC seperempat, keluar tambah NaC setengah, dan keluar tambah NaC 1 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Dalam pengujian ini akan digunakan MANOVA satu arah. Nah, berikut adalah data untuk pengujian ini, nilai perlakuannya, di mana ada 3 perlakuan dengan setiap perlakuan itu akan diulang 3 kali untuk setiap variabel dependennya. Nah, di sini adalah nilai dari MDA-nya. Untuk Y1-nya sendiri adalah hari ketiga, pengujian pada hari ketiga, dengan Y2 pengujian pada hari kelima, dan Y3 adalah pengujian pada hari ketujuh. Nah, analisis ini akan dilakukan menggunakan software RStudio. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor data pengujian ini yang sudah berbentuk Excel ke dalam software. Nah, Excel-nya itu nantinya akan berisi tabel sebagai berikut. Perlakuan 6 di sini dimaksudkan adalah perlakuan keluar tambah NaC seperempat, perlakuan 7 di sini dimaksudkan adalah keluar tambah NaC setengah, dan perlakuan 8 adalah keluar tambah NaC 1. Sedangkan kita di tabel ini melakukannya sesuai dengan perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Untuk langkah-langkahnya, ini adalah berikut sintaks atau kode untuk melakukan analisis di software RStudio. Nah, di sini uji ini dapat diisikan oleh
karakter apa saja, dan di sini saya menggunakan kata uji agar lebih singkat. Nah, di sini menggunakan fungsi MANOVA dengan CBIND Y1, Y2, dan Y3. Di sini merupakan fungsi untuk membangun sebuah matriks yang akan terdiri dari variabel Y1, Y2, dan Y3. Lalu terhadap perlakuan, dengan data yang digunakan adalah DP. Nah, di sini DP adalah nama file Excel yang telah saya import di software RStudio. Jadi, DP ini akan menyesuaikan dengan nama file Excel yang akan diimport di RNAPI. Nah, kemudian di sini dimasukkan uji untuk memunculkan hasil uji, memunculkan hasil fungsi MANOVA tadi. Kemudian dilakukan summary uji untuk tes Wilks, lalu tes Hotelling-Lawley, tes Pillay, dan tes Roy. Nah, berikut adalah gambar untuk RStudio-nya, di mana kita sudah memasukkan kode di RStudio-nya. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan memencet run di sebelah sini, yang dimana akan keluar output dari hasil analisis tadi. Untuk analisis summary Wilks ini, kita mendapatkan nilai 0,32066. Kemudian hasil uji dengan Hotelling-Lawley, kita mendapatkan nilai 2,1186. Dan hasil uji Pillay, kita mendapatkan 0,67934. Dan hasil uji Roy, kita mendapatkan value sebesar 2,1186. Nah, untuk analisis MANOVA ini, hasil hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat perbedaan jumlah MDA yang signifikan pada ketiga perlakuan dalam hari ketiga, 5, dan 7. Sedangkan hipotesis lawan atau hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan jumlah MDA yang signifikan pada ketiga perlakuan dalam hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Nah, berikut adalah rangkuman p-value untuk hasil uji untuk pengujian Wilks, Hotelling, Pillay, dan Roy sebagai berikut. Dan dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari keempat pengujian ini lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, yang berarti H0 diterima. Nah, dengan tingkat signifikansi 95% dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah MDA yang signifikan pada ketiga perlakuan untuk hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Baik, berikut penjelasan materi MANOVA telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi analisis di software RStudio. Nah, berikut adalah software RStudio-nya. Sudah saya masukkan sintaks yang akan kita gunakan tadi dengan fungsi MANOVA. Kemudian dengan fungsi tes, dengan isi dari tes ini adalah Wilks, Hotelling-Lawley, Pillay, dan Roy sesuai pengujian yang ingin kita lakukan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport dataset untuk dimasukkan ke dalam software RStudio ini. Seperti ini. Karena saya menggunakan Excel, maka saya akan memasukkan from Excel. Lalu kita akan mencari data yang akan kita gunakan tadi, Excel-nya. Di sini saya akan menggunakan Excel bernama DP. Lalu akan muncul tabel isi dari Excel DP tadi, di mana ini ada perlakuannya dengan nilai dari Y1, Y2, dan Y3. Kita import. Nah, di sini sudah ada keluar output library read Excel, di mana ini adalah output dari kita memasukkan import dataset tadi. Setelah itu kita tinggal run saja sintaksnya. Nah, di sini keluar ringkasan dari uji, yaitu MANOVA yang dari matriks Y1, Y2, dan Y3 tadi yang sudah kita bentuk. Kemudian kita akan run ringkasan untuk tes Wilks. Di sini kita dapatkan nilai 0,32066. Lalu pengujian Hotelling-Lawley, nilainya kita dapatkan 2,1186. Kemudian kita run yang tes Pillay. Ini kita dapatkan nilai 0,67934. Lalu yang terakhir kita run untuk summary uji tes yang Roy. Nah, di sini kita dapatkan nilai p-value-nya sebesar 2,1186. Nah, dari keempat pengujian ini kita dapatkan bahwa nilai p-value-nya itu seluruhnya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa, di mana hasilnya adalah H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah
tidak terdapat perbedaan rata-rata atau tidak terdapat perbedaan perlakuan antara ketiga perlakuan tersebut di dalam hari ketiga, kelima, dan ketujuh untuk nilai MDA. Baik, sekian presentasi mengenai MANOVA dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.